Halo semuanya, selamat datang lagi di Pre-Workout Podcast bersama aku hari ini Anggi dan juga hari ini saya dikelilingi bapak-bapak dan daddy-daddy. Kalian terserah deh manggilnya apa. Hari ini kita mau ngomongnya sih bahas santai ya, tapi sama dua orang ini kayaknya nggak mungkin kita bahas santai. Jadi hari ini ada Zadi, aka Erwin Kang, sama coach kebanggaan kita, Coach Sam. Hai guys. Tepuk tangan dulu, Halo, tepuk halo. tangan. Tepuk tangan. Yeay. Eh, ya ampun. Oke. Jadi Oke. Mhm. apa ya, kita sebenarnya lebih ke ngobrol aja sih. Tapi ini ngobrol sedikit yang ada insight-nya karena apa yang akan kita bahas ini adalah topik mengenai hitam dan putih. Benar atau salah, atau cara gue paling benar, atau cara lo paling benar, atau lu nggak boleh ngelakuin sesuatu sama sekali. Karena di dunia fitness itu terlalu banyak sekali teori, terlalu banyak sekali experience, terlalu banyak sekali aplikasi dari berbagai metode, ya kan? Karena kan kalau kita lihat, oh ada metodenya si Conor Harris, ada metodenya Alex Ever, ada metodenya A sampai Z, ada metodenya bodybuilder A sampai Z, ada metodenya Olympic weightlifter A sampai Z. Tapi yang menjadi titik beratnya adalah sebenarnya kapan sih kita harus pakai metodenya si A, kapan sih kita harus pakai metodenya si B? Karena masih ada orang yang sangat fanatik yang bilang, udahlah ngapain sih pakai beginian, udahlah ngapain sih pakai begitu. Meanwhile, kita sebagai kita yang dari level dan core training sendiri, kita itu lebih ke melihat sesuatu itu berdasarkan perspektif netral. Dan arti gini, kita tuh mencoba untuk melihat kebutuhannya apa sih gitu loh. Apakah yang kita berikan ini sesuai dengan kebutuhan klien atau apakah yang kita berikan ini sesuai dengan apa yang klien mampu dan arti gini, mobilitasnya mampukah, fleksibilitasnya mampukah, dari segi ruang gerak mampukah, seperti itu. Itu sih, ya kan? Itu kalau dari kita. Nah, tapi banyak sekali di luar sana orang-orang yang berusaha gitu melihat apa yang sedang kita aplikasikan itu melihat wah itu bahaya, wah itu kurang tepat, wah itu inilah itulah intinya gitu kan kita nggak tahu. Nah kan. Kan? Nah, Tidak mungkin bahas santai, saya sudah ya bilang nanti disensor sebelumnya. aja, nanti Ini disensor. jangan disensor. Jangan disensor Disensor, itu. disensor aja, Gi. Tolong itu di menit keberapa karena gue agak kebawa emosi dikit. Oke, Iya, itu sih jadi kalau dari gue. iya bicara tentang Ya, hitam putih ya. Kemarin tuh kita agak mengguncang em, industri fitness di Instagram. Karena kita kalian sih ya bapak-bapak ini habis bahas tentang Zurcher. Kan tadi kita baru bahas hitam dan putih. Gimana nih bapak-bapak? Emang ada yang menghitamkan Zurcher atau kayak gimana? bukan menghintarkan searcher sih, tapi kayak lebih mempermasalahkan, wah searcher squad bahaya, nggak ada gunanya. Maksudnya gini loh, nggak ada gunanya memang Anda itu tahu atau tidak benefitnya nggak ada gunanya gitu. Tahu nggak sih benefitnya apa dulu gitu? Atau Anda tuh sekedar kayak melihat dari diri Anda karena Anda tuh nggak bisa searcher squad, makanya Anda bilang bahaya gitu loh. Karena ada orang yang bilang bahaya itu karena dia nggak bisa gitu loh. Kan contohnya gini, gue dulu anjir, gue 13 tahun yang lalu gue inget banget waktu gue pertama kali lihat calisthenics di YouTube, semua orang waktu gue ngelakuin calisthenics, semua orang di gym, kan gue sempat latihan calisthenics di gym, PT-PT di situ bilang, awas tuh latihan kayak gini, ntar bahu lu rusak, sikut lu rusak. Gue 13 tahun di sini nih, gue nggak pernah yang namanya kayak ibaratnya cedera parah, gue masih sehat-sehat aja gitu loh. Ya akan baru 13 tahun, oke gue bakal seumur hidup. Taruh nama gue gitu kan, kalau misalkan lu emang ngerasa, wah itu bahaya. Nah sama aja halnya dengan orang yang bilang, wah Jarcer tuh bahaya nggak ada gunanya. Atau front squat itu bahaya nggak ada gunanya, karena mereka sendiri tuh sebenarnya nggak punya kapabilitas, atau nggak punya mobility demand, atau nggak punya kemampuan untuk melakukan suatu exercise gitu loh. Ya, well, waktu dulu gue bodybuilder yang ngomong gitu wajar karena bodybuilder yang gue kenal dulu bukan bodybuilder sekarang ya. Maksudnya sekarang udah banyak banget bodybuilder yang badannya fleksibel dan mobilitasnya bagus. Contohnya siapa? Joe Bennett. Dia punya mobility midhead or something gitu. Dia program mobility-nya berdasarkan bodybuilding. Nah, bodybuilder yang dulu gue kenal kakunya setengah main, men. Gitu. Dia kayak kelihatan kalau jalan tuh imaginary leg syndrome banget gitu loh. Kayak yang
Ya lu aja sih bang badannya bagus kayak gitu, jalani imaginary syndrome. Enggak anjir. Ya gitu kan, dia santai aja gitu. Nah ini bodybuilder yang gue lihat waktu itu tuh kaku. Dan gue yakin kalau dia ngelakuin weighted dips, muscle up, ataupun pull up, gue yamin cedera. Jadi, kenapa dianggap hitam ya itu menurut gue karena orang tersebut memang nggak bisa aja gitu loh. Tolong ini jadiin teaser kalau orangnya keberatan ngomong depan saya. Jadi itu intinya sebenarnya itu projecting aja lah ya. Jadi Yes. karena dia nggak mampu, jadi dia kayak karena gue nggak mampu, mendingan lu nggak usah deh daripada ntar harga diri gue turun. Paling itu sih biasanya sih kalau yang gue lihat dari apa ya orang-orang di sekitar gua, let's say dari 5-6 tahun lalu gitu, zaman-zaman training gua udah mulai serius, itu tuh kelihatan tuh orang tuh kalau nggak seneng lu lebih kuat lah atau lu lebih bisa melakukan sesuatu, orang tuh pasti bakal komen itu banyak banget. Nah, cuman gini sih soal hitam putihnya latihan, especially dari exercise selection ya. Nah, exercise selection itu kan apa yang namanya ya? Ada alasannya dulu gitu loh. Jadi Ya. kalau misalkan kita itu sendiri sebagai praktisi bisa ngebedah gitu, kita latihan apa namanya harus bisa apa namanya kita bisa tahu nih dia ini butuh apa, punya apa, makanya kita kasih exercise A, let's say Zercher ataupun sumo lah kayak gitulah. Nah, kalau misalkan kita bisa kayak lu jangan kayak gini nih, kayaknya nggak boleh atau nggak bahaya bla bla bla, kemungkinan besar highly likely adalah orang tersebut yang ngomong adalah orang yang nggak ngerti, bukan nggak ngerti exercise selection, bahkan nggak ngerti assessment, nggak ngerti apa-apa, berarti defeats the whole purpose of coaching. Menurut gue sih gitu. Karena kalau lu nggak bisa membedah sumber masalahnya, terus masalah apa yang mau lu solve gitu loh? Keuangan klien lu kan nggak mungkin gitu loh. Itu sih. Bener Ya, gak? mungkin 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 tambahan sedikit dari gue. Mungkin tambahan sedikit dari gue. Oke lah, mungkin beliau ataupun Anda sekalian ini mengerti assessment. Oke. Tapi bisa jadi gini, Anda-Anda sekalian ini ataupun yang bilang bahaya ini mungkin profil kliennya itu beda dengan kita punya profil klien, Win. Enggi. Kenapa? Jadi bisa aja kayak dia tuh biasanya ngajar orang yang bener-bener sedentary, orang yang bener-bener emang mobilitasnya terganggu. Ya wajar lah dia nggak kasih gesture squat atau front squat ke kliennya. Ya dong. Ya nggak? Karena kan demografi klien coach itu punya demografi klien yang profilnya berbeda. Karena dia punya berbeda, dia projecting apa yang dia lakukan dengan coach lain yang memberikan exercise tersebut gitu. Mungkin dia ngajar klien-kliennya ibu-ibu rumah tangga atau enggak orang-orang udah tua, tapi setahu gue ya memang mungkin beliau ngajarnya itu emang orang-orang yang lebih berusia, orang-orang yang benar-benar beginner. Kan nggak mungkin langsung dikasih stretcher squat, nggak mungkin langsung dikasih front squat, nggak mungkin juga dikasih konvensional deadlift. Mungkin latihannya lebih pakai dumbbell atau apa, lebih seperti itu. Jadi dia memprojecting nggak cuman incapabilitas tubuhnya, tapi dia juga projecting, oh klien-klien saya sih nggak ada yang saya kasih stretcher squat. Ya wajar karena klien-klien lu emang beda demografinya, benar-benar total beginner yang punya fleksibilitas dan mobilitas yang terganggu. Nah, lain cerita kalau misalkan ada suatu kejadian semua orang dikasih sumo deadlift gitu. Tanpa sepengetahuan dia benar-benar ngerti kalau ternyata kliennya tuh oh, ternyata kemampuan hipsnya untuk membuka dan kemampuan hipsnya untuk membuka, maksudnya tau kan hips membuka maksudnya gini loh, kayak misalkan teman-teman kemampuan tulang pahanya nih untuk ngebuka itu tuh sangat-sangat ada limitasi. Terus semuanya dikasih sumo deadlift gitu. Ya orangnya akan cedera dong, ya kan, ke abuse gitu loh. Ya lama-lama apa, hip impingement lah. Apa misalkan kayak, wah ternyata kemampuan bahunya ataupun kemampuan lengannya untuk reach ke atas tuh nggak bisa arching, dikasihlah shoulder press. Ya. Nah, itu emang Terbatas ini ya. sih. Sorry motong. Emang itu sih itu yang kayak so far juga bikin gua agak miris ya. Makanya tadi kan sempat gue bilang tuh kayak lo lu nggak bisa assessment, lu nggak bisa Ya. deteksi masalahnya di mana. Ya, defeats the whole purpose of coaching kan. Ya. Jatuhnya jujur gua kalau gue yang diposisikan di sebagai orang tersebut gitu ya. Let's say yang gua nggak ngerti assessment terus gua langsung jeder gitu. Hmm. Wah, jujur apalagi gue aware gitu dengan adanya assessment yang sedemikian rupa untuk bisa mendetek masalah. Hmm. Kalau gue aware dengan adanya assessment, tapi gue milih untuk tidak dan mencoba untuk mengacuhkan, menurut gue itu, um, wah itu such a disservice sih buat klien lu. Jadi lu kayak klien lu bayar sekian, lu cuman kasih value-nya seperlimanya doang.
Wah, menurut gue sih itu udah udah menuju udah mengarah ke nipu gak sih anjir. Cuman ini Ya, otak dagang gue udah jalan sih. Jalan. ya mungkin mungkin kalau dari segi kita ibaratnya kita nggak memberikan jasa yang terbaik, nggak bisa memberikan service yang terbaik karena kita tuh sebenarnya kerja di industri service kan. Cuman sih menurut gua mungkin orangnya sebenarnya yang memberikan exercise tersebut tadi kayak dibilang, wah dia ternyata limit nih hip Ya, ya. mobility-nya, dia nggak bisa ngangkang bagus, dikasih sumo akhirnya cedera. Oh, shoulder mobility-nya, fleksibilitas dan mobilitas bahunya nggak bisa nih sampai atas nih, dikasih shoulder press ternyata cedera. Ya kadang emang orangnya aja yang ignorance gitu loh. Ignorance dalam arti itu pain paling ya wajar lah pain gitu lah. Pain is a common thing. Well, yes, pain is a common thing. Tapi kalau sampai dalam artian dia lebih dari seminggu yang tadinya dikira DOMS, there's something is wrong. Lu aktivitas sehari-hari terganggu. Lu main sama anak lu terganggu. Lu mau duduk aja sakit. Lu mau ngapa-ngapain aja sakit. Dan lu bolak-balik ke visio gitu loh. Tandanya ada something wrong gitu loh. Oh enggak, itu kan hal yang wajar karena pain adalah hal yang ibaratnya pain threshold orang pasti kan ada excuse bilang pain threshold orang beda-beda. Ada aja yang dibilang itu belum ternyata pain, tapi bisa jadi enggak gitu loh. Karena kan enggak semua orang itu paham sakitnya itu tuh berkelanjutan, berkepanjangan itu ternyata emang cedera gitu loh, Win. Ngerti nggak? Kan kadang ada yang kayak gitu yang udah Betul, betul. menormalize gitu, Yes, udah yes. push to pain. Well, ini terjadi di kalangan orang yang punya backgroundnya atlet gitu loh. Ini gue ngomong ya, karena Betul, orang-orang yang betul. punya latar belakang background atlet, mereka tuh kan merasa pain, I can push through that gitu loh. Buktinya gue bisa sampai squat 220 kilo, sampai final gue bisa clean and jerk segini, gue nggak cedera. Gue cedera, gue ngerasain sakit, tapi ya kalau gue biasanya lama-lama terbiasa. Memang badan kita tuh resilience-nya dan kita tuh bisa adapt-nya tuh bisa. Cuma at some point, Yes. semakin bertambahnya umur, recovery semakin menurun, dipaksa begitu terus, makanya banyak orang yang bilang apa? Jangan angkat beban berat, nanti duduk di kursi roda. Nanti Iya. tuanya begini begitu. Ya itu sebenarnya baik lagi gitu, karena menormalize pain gitu loh. Gue nggak bilang, wah kita jadi training banci gitu, enggak gitu loh. Gue dari tadi emosi karena Ya, gue ya. emang sebenarnya nggak suka sama orang kayak gitu. Gitu. Iya. Ya intinya Maksud berarti ya. kan 140 nih dari gue. intinya kan berarti kan harus ngerti konteks kliennya kan. Maksudnya gini, Ya. kalau misalnya kita tahu, misalnya squat itu buat melatih otot apa? Menurut gua dengan kita tahu squat itu untuk melatih otot apa aja, nggak cukup enough reason untuk memberikan itu ke klien kita kayak gitu. Squat itu kan banyak tipenya, ada box squat juga seberapa tingginya juga ada ini ada konteksnya sendiri gitu. Jadi memang kalau misalnya kita sebagai coach di mana kita menjual service kita katakan itu personalized, tapi pada akhirnya kita ternyata nggak personalized, itu ya kayak kembali yang kayak dibilang Coach Erwin tadi, ya kan? Berarti kan kita ada sedikit membohongi lah, atau enggak kita kayak, oh personalized, tapi sebenarnya cuman sepertiganya aja personalized gitu. Kita nggak tahu apakah klien kita itu sebenarnya mampu nggak sumo deadlift just because someone else can do sumo deadlift. Doesn't mean it's enough reason kita kasih ke klien kita untuk melakukan sumo deadlift kayak gitu. Ya, konteks. Oke, balik lagi ke konteks. Sama lagi gue mau, ada lagi Win, sebelum gue mau semprot lagi nih, gue udah mau semprot lagi nih. nih paling ini gue merenam dikit ya. Jadi tuh ada beberapa poin yang pengen gue coba tambahin juga sih. Ini yang dari poin yang saya dulu deh. Yang tadi lu bilang kayak intinya kayak atlet dia biasa ngelatih kliennya itu jadi kayak the same way they train themselves. Cuman kita mesti reflect lagi nih. Seorang atlet itu kalau dia mau reflect balik ke masa lalunya, gak mungkin pertama kali dia latihan banget dia langsung coba untuk break PR tiap minggu. Dia pasti akan build up sampai udah cukup kuat, badan udah cukup resilient, baru jeder kayak gitu. Nah, di saat dia udah punya prestasi segala macam bla bla bla, terus dia merasa kayak oke, gue udah kuat, gue tahu cara ngajar, gue tahu key point dalam tekniknya, itu bagus. Cuman karena lu nggak punya jam, lu punya jam terbang tanding, nggak punya jam tentang nggak punya jam terbang ngajar lah. Nah, di saat itu lu terjun set dengan mindset baru lu hingga seperti yang day one lu latihan. Terus lu maksa orang, oke udah, lu minggu pertama langsung segini, kita tes paling maksimal berapa, minggu depan kita langsung periodize bla bla bla.
fondasinya aja belum ada. Lu gimana bangun rumah mewah kalau tanahnya nggak punya gitu loh. Hmm, Itu kan hmm. dodol aja sih Yes. gitu. Itu satu. Kalau poin kedua tuh tadi soal let's say yang exercise yang tadi si Anggi bilang ya. Em, Tadi tuh lebih kayak ini sih apa namanya? Kalau lu itu ibaratnya em, ngasih sesuatu yang sudah di apa ya namanya, yang klien lu nggak butuh segala macam, memang dasar lu nggak punya assessment. Nah, itu kan emang selain di surface, jatuhnya juga berarti shows ini sih, lu nggak punya empati dong, berarti dong. Yes. Nah, gimana? Maksudnya gini loh, lu kalau bisa berempati dengan klien lu kalau tahu klien lu sakit, bla bla bla, lu coba cari cara seminimal mungkin, bukan kayak lu biasa bla bla bla. Masalahnya secara saintifik pain threshold aja itu dibuat loh, di build up loh pelan-pelan. Let's say lu cuma overload sedikit 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 sama kayak volume massa otot. Terus bedanya apa? Kenapa lu apa ya? Di saat lu bisa mengapply prinsip dari bidang lain lu nggak mau gitu loh. Itu satu itu berarti lack of critical thinking. Lack of empathy-nya apa? Lack of empathy-nya klien lu sakit lu cuman kayak udah lu gini aja. Berarti ujung-ujungnya sebenarnya di mata lu klien lu itu cuma angka dong, bukan orang gitu, bukan orang yang punya rasa apa yang namanya punya perasaan segala macam terus kalau sakit bisa nangis bla bla bla. Think about that. Kalau kayak gitu em, buat apa lu jadi coach anyways gitu. Kalau kayak gitu lu juga cuman dengan jadi apa ya, jadi pekerja yang non ini deh, non service aja deh gitu loh kalau lu nggak mau berhubungan dengan soft skill. Menurut gue sih itu sih, karena itu salah satu yang encourage gue banget. Kalau misalkan lu bilang lu bisa berempati dengan klien lu, tapi klien lu ngomong apa lu disregard, oke lu kerjain ini aja udah, that's it, lu nggak jalan solusi. Itu sebel banget Nah, sih gue. nah, mungkin mungkin ini sih, Win. Mungkin kayak gue bisa nepis. Tapi kan ini kan pasti akan ada excuse orang ngomong kayak, lu ngomongnya Iya. critical thinking atau apa kan lu ngomongnya secara hard skill, tapi lu lupa ada soft skill. Lu harus ada yang namanya positive empathy lah atau apa. Nah, kadang tuh hal kayak gitu jadi positif toxicity ya, apa? Ya, Positif 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 toxicity itu. Toxic positivity. Iya jadinya toxic Toxic. positivity gitu loh. Maksudnya kayak kan ada yang toxic itu sifatnya negatif, tapi ada yang toxic yang sifatnya positif juga gitu loh. Kayak seakan-akan wah lu bisa, lu begini begini. Alah bullshit gitu loh. Lu kalau emang nggak bisa jelek-jelek aja gitu loh. Jangan dianggap Tuh. wah bagus PR. Enggak gitu loh, nggak Iya. bisa. Nah, gimana ya? Gue sering lihat itu di Instagram gitu dan itu yang sebenarnya lacking dari hard skillnya mereka. Jadi mereka maskingnya itu semua Tuh. pakai positif toxicity. Apalah itu dah positive Yes. reinforcement namanya gitu kan. Hmm. Ya kan? Jadi kayak menurut gue tuh ya lu jadi coach harus seimbang soft skill dan hard skill. Oke. Well, gue mau nambahin dikit. Um, ngomongin soal Zercher dan ngomongin soal deadlift juga. Kalau lu lihat di Instagram, klien-klien kita ngelakuin Zercher squat, klien-klien kita ngelakuin Zercher apa kayak good morning, Zercher split squat or something. Itu tuh sebelumnya way back sebelum kita yang biasanya ngelakuin itu pasti kita kasih dulu basicnya dulu. Kalau sampai Ya. mobility dan fleksibilitas requirement-nya mendukung, ya kan, kita baru kasih. Kalau dilihat, wah kayaknya belum dapet deh, ya nggak akan kita kasih, bener nggak? Ya kan percuma aja gitu, kita Ya. ngasih sesuatu yang sebenarnya klien kita nggak bisa gitu kan, ya kan? Nah, terus gue mau ngomong masalah quick fix. Jadi gue pernah lihat gitu. Oke, kita nggak ngomong hitam di atas putih. Apa hitam di atas putih? Hitam dan putih benar atau enggak. Tapi kalau misalkan kalian lihat, ada gitu orang yang membenarkan, oke nggak bisa nge-hinge. Udahlah, kasih aja hybrid snatch deadlift atau sumo deadlift. Apakah itu benar gitu? Sama aja kayak menimbulkan masalah lain. Orang yang nggak bisa nge-hinge, pasti ada lacking mobility di daerah hips. Benar nggak? Pasti. Oke, ngomong bahasa robot deh. Bahasa robotnya adalah internal rotation. Ya kan? Internal rotationnya limited, internal rotation dari femur itu ada tulang pahanya limited, sehingga dia susah banget untuk nge-hinge gitu. Pergerakannya susah. Nah, dikasihlah sumo deadlift. Makin nggak tuh cedera? Makin lah gitu loh. Karena yang tadinya udah posisi badannya eksternal mati badannya ngebuka semua, pelviknya anterior ditambah lagi sumo, makin sakit nggak ya? Makin sakit. Terus tambah lagi kayak misalkan orang, wah dengkulnya masuk, udahlah push knees out aja, push knees out, ya makin sakit gitu loh. Kadang tuh apa ya, orang tuh menggampangkan quick fix kayak udah kalau misalnya dengkulnya melewat terus ke dalam atau Kevin udah knees out aja, udah kalau misalnya finishnya nggak dapat, udah semua deadlift aja gitu. Ya ini balik lagi ke poin lu sih, Vin.
critical thinking-nya memang nggak ada, bukan nggak ada, mungkin belum belajar atau emang nggak mau belajar gitu loh. Kadang kan kayak dia Iya, ngerasa, oh ini cara gue dulu nih men gitu loh. Gitu loh. Dia kayak ngerasa cara gue dulu. Pasti cara gue dulu yang gue pakai ini akan berhasil di cara orang-orang. Meanwhile, orang tuh punya badan dan tubuh yang berbeda-beda. Dan kadang gue suka kesel sama orang yang ibaratnya mengkotak-kotakan, wah coach ngapain sih belajar assessment kayak visio? Wah coach ngapain sih ngebedanin itu? Well, sekarang di luar itu tuh udah jauh lebih maju. Orang-orang jauh lebih belajar, lebih pengen tahu gimana caranya kalau misalkan tiba-tiba amit-amit kliennya kenapa-napa gitu loh. Bukan cuma visio doang gitu loh. Ada kok visio yang nggak ngerti latihan gitu loh. Kalau Iya. kita betul. ngerti latihan, kita paham, wait, ya kenapa tidak gitu loh. Itu aja sih. Iya, lagian juga kita kan sebenarnya bukan mengambil apa ya, jatah Ranah ya. visio atau ranahnya gitu ya. Kita Mhm. tahu apa yang salah dengan klien kita. Kalau misalnya mau ditanya ya, klien-klien aku, klien-klien coach Sam, klien-klien coach Erwin juga kita berkolaborasi sama dokter Andi, ya kan? Yes. Jadi kita nggak pernah yang kayak kita, oh kliennya datang terus kita nggak ada yang di luar ranah kita kayak, oh nggak, kamu nggak usah ke dokter Andi sama kita aja. Nggak pernah kayak gitu, malahan kita, oke, kamu cek dulu ke dokter Andi, tapi kita juga assess. Jadi dari dua, semakin banyak informasi, semakin banyak edukasi, kita juga kan semakin banyak yang bisa kita berikan ke klien kita gitu. Dan therefore klien kita juga bakal makin percaya gitu sama kita. Oh, ini coach aku itu sebenarnya peduli gitu sama aku, dan dia juga, kita nggak perlu gimana-gimana banget untuk ngebikin mereka retention sama kita karena mereka sendiri udah ngerasain gitu. Yes. Kalau misalnya kita itu baik lagi seperti yang dibilang Coach Erwin, kita tuh peduli, kita itu memanusiakan dia gitu, dia punya perasaan gitu. Ya bukan berarti di positif Ya, betul. toxicity lah, apalah ada namanya. Gak usah overcompensate lah ya. Di positive reinforcement gitu. Aduh. Tapi justru sebenarnya mereka bukan positive reinforcement loh, by the way. Justru mereka itu hitungannya jadi kayak negative reinforcement. Karena kenapa? Mereka itu, let's say kliennya nggak bisa melakukan hal A, terus ditawarin hal baru, dikasih cangkang baru ya kan. Terus nanti dibilang, ya udah lu kalau keluar dari jalur ini lu kena. Lu kalau ngelakuin hal yang dilakuin orang ini lu kena. Ya berarti itu jatuhnya negative reinforcement dong. Cuman dibungkus dengan cimit-cimitnya itu loh. Jadi kayak, iya kamu tuh ini. Bullshit, man. nih nggak tahu ya, saking kita frontalnya apa gimana, kita tuh jadi banyak haters karena lately sampai ada ya orang gitu yang sampai insecure dalam arti, wah gila, kita udah merana sampai coach by CJ, kita yang training dan segala macam, wah mereka insecure dalam arti, wah kok bisa gitu sampai ada orang insecure. Memang cara kita yang kita berikan salah gitu. Kalau salah, klien kita cedera semua gitu loh. Klien kita nggak ada progresnya semua gitu loh. Kalau salah nggak mungkin gitu loh. Kayak misalkan gym lain tuh percaya sama kita gitu loh. Kan kita Nggak ngeliat mungkin bisa retain klien lah. nggak mungkin bisa retain klien, nggak mungkin coach kita banyak, nggak mungkin coach kita itu underpaid, nggak mungkin coach kita itu kesusahan untuk bertahan hidup gitu loh. Karena kalau misalkan memang lu bilang mensejahterakan coach atau apa segala macam, ya lu akan buktikan itu dari action kan. Kita buktikan itu juga dari action gitu loh. Kalau misalkan dibilang gitu, kita kan juga peduli update apa ya, kayak update pengetahuan, iya, bertukar pikiran tentang menghandle klien, misalnya kliennya ada masalah tentang, oh dia punya masalah mental block, apa yang harus dilakukan, programmingnya gimana, kita selalu bertukar pikiran gitu loh. Tapi kan ada aja orang yang kayak, wah takut nanti insecure, cara yang kita ajarin salah. Men, kalau salah nggak akan ada progres dan kita nggak akan bisa berkembang seperti sekarang gitu loh. Ya nggak? Iya. Aduh, gue Ya paling gampangnya kan sekarang udah zaman sosmed ya. Kalau ya. zaman sosmed sih gue rasa kalau let's say cara yang kita pakai itu kayak cuma sekedar gimmick, salah bahkan harmful, gue rasa sih udah pasti bakal ada yang kayak review tenis bla 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 bla. Tapi so far jatuhnya apa? Cuma black campaign, behind the door, behind the curtains, bla 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 bla. Jatuhnya cuma yang ngomongin di belakang gitu. Bukan yang kayak nge-tag tenis bla 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 bla. Nggak ada, men. Nggak pernah sekalipun gue liat kayak gitu. Ya, Ya, kalau itu dilihat juga, udah speaks a lot of volume ya. yes, benar. Tapi kalau Iya, dilihat itu juga udah speaks a lot of ya, volume lah. profil klien kita tuh nggak cuma dari strength training doang. Maksudnya strength training general. Ada dari powerlifting, ada dari calisthenics, ada dari orang lari maraton sprinter, ada dari Olympic weightlifting yang gerakannya ini. Apakah kita mengajar Olympic weightlifting? Enggak, justru kita mengajarkan gimana caranya supaya ototnya itu bergerak sebagaimana mestinya gitu kan. Itu aja sih. Betul.
Tapi kalau boleh jujur ya, dulu gue sebelum masuk Portenix, gue tipe orang yang kayak apa iya ya gitu, ngerti gak sih kan? Karena gue dulu Bener-bener. sangat-sangat penganut Eugene Tio ya. Saya dulu sangat-sangat penganut Eugene Tio, beneran kayak, oh apa itu mobility training gitu. Pokoknya Nah, kamu resistance training aja nanti, mm, therefore your mobility bakal Improve. ngikutin gitu. Tapi semakin gue ini kayak testimoni gue pribadi ya, sebagai coach yang belajarnya juga baru 1,5 tahun ini bareng Sam, bareng Erwin, bareng Portenix gitu. Itu setelah gue melihat sendiri power ya, tanda kutip ya, power apa yang bisa gue pegang ketika gue bisa nge-assess klien gue, ketika gue bisa tahu apa yang terjadi di badan klien gue tuh nggak restless gitu loh, kayak oh ini orang sakit lututnya kenapa ya gitu, Nah, kenapa dia sakitnya cuman di sebelah kiri gitu nah, misalnya. Yang kayak gitu-gitu tuh setelah gue assess gue bisa tahu apa yang terjadi kayak gitu. Dan kita juga bukan memberikan, tadinya kan gue menganggap ya kenapa sih diberikannya exercise-nya yang kayak sangat-sangat low intensity gitu, nggak mungkin lah bisa gitu, nggak. Tapi ternyata mobility training itu masuk lagi ke pemilihan exercise yang dilakukan dalam workout itu sendiri, nggak cuman kayak pemanasan yang kayak 10 minutes mobility training, we're not doing that kayak gitu. Jadi it's again mungkin orang-orang yang menganggap apa yang dilakukan itu adalah kayak oh ini pasti bullshit nih segala macam, jualan gimmick-gimmick doang. Itu mungkin sebenarnya karena belum tahu gitu kayak gimana hasilnya yang didapatkan ketika kita punya edukasi atau pengetahuan ekstra sebagai seorang coach. hmm. Gua mau masukin dikit lah. Kayak kayak ya adalah kan pemahaman di luar sana, bullshit mobility training. Lu tau lah. Pain free nggak mungkin. Iya, iya, Bang Jago, iya. Kalau lu dealing kliennya itu sama ibu-ibu, dealing kliennya itu sama orang-orang yang bener-bener biasa. Beda halnya kalau misalkan klien lu bener-bener udah intermediate to advance, yang ibaratnya butuh demand kayak mobilitas sama fleksibilitasnya tuh lebih tinggi dibanding orang-orang biasa, Jen Pop. Setuju atau enggak? Setuju dong. Misalkan kita kita punya klien Olympic weightlifter, contohnya Novita. Kalau misalkan dia Olympic weightlifter, oke cari Novita Ayuningtyas, dia merupakan ya dia percaya sama kita untuk membenarkan hal-hal seperti itu. Selain sama Dokter Andi ya, baik lagi kita nggak melangkai ranahnya visio, tetap ada visio di belakang kita, tapi kita membantu kalau misalkan ada limitasi di sini nih, kenapa? Oh karena dia gerakannya terlalu eksternal. Nah kalau misalkan klien lu seperti itu dan lu bilang pain free is bullshit or pain free babi bebo, tapi lu nggak pernah punya klien yang handle yang kayak gitu, mending diem aja gitu loh, karena nggak tahu gitu loh, nggak tahu ini orang kalau dipaksa push through pain. Sampai kemarin dia datang mau deadlift aja kagak bisa 80 kilo, padahal dia aslinya bisa clean deadlift berapa tuh, 120 130 gitu loh. Nah itu tuh kadang tuh common sense-nya nggak jalan gitu loh, makanya kayak tiba-tiba double standard bilang wah ini salah itu salah gitu, kayak wah tapi lu sendiri menormalize pain or something, itu kan hal yang gimana ya? Gue sebenarnya kalau dibilang gue tuh kurang setuju dengan cara-cara Eugene Tio. Mungkin kalau misalkan dia dealing with klien yang bodybuilding, gen pop gitu-gitu, well yes. Kan dia selalu bilang kan mobility training apa gitu. Cuman kalau misalkan klien lu ya high level atlet, ibu-ibu rumah tangga yang pernah cedera, pernah operasi, pernah ini, pernah itu, ya lu butuh gitu loh. Jadi lu harus tahu lagi baik konteksnya apa, ya enggak? Jadi lu nggak bisa menyerang orang lain, wah saat kita menggembar-gemborkan tentang assessment, kita menggembar-gemborkan tentang pentingnya mobility, gitu-gitu, tapi lu ya throw shit around us gitu, upon us gitu ya, percuma. lucu. Agree. Kalau gue sih liatnya tuh kayak apa ya, orang tuh mengkondem coaches yang sudah mencoba untuk improve ya, let's say, specifically lebih mendalami biomechanics in general lah. Cuman kan pasti nanti nyambung-nyambungnya ke apa namanya, quote and quote, apa namanya ya, ketok magic lah ya. Gue males kasih tahu, ntar dia googling dibaca, ntar bilangnya nggak work padahal dia nggak nangkep. Tapi kalau gue lihat orang orang yang mengkondem metode yang dia nggak tahu, itu sebenarnya cuman kayak orang yang
takut sama hal asing karena either dia safety zone-nya bakal tergeser karena dia harus belajar lagi, Mm-mm. atau emang dasarnya dia takut merasa terancam kayak eksistensinya. Tahu nggak miripnya Mm. kayak apa? Kayak orang-orang yang takut kena vaksin bilangnya itu jadi apa, babunya Bill Gates. Anjir, gue ngakak banget bangke. Iya, iya. Sumpah. I can vouch to that sih. Kayak gue juga pertama kali ketika gue denger yang kayak gini-gini, itu di luar ke zona nyaman gue ya. Jadi kayak gue takut banget gitu sebenarnya kayak ya it's very scary kan. Again, ketika kita mau um, apa ya mengakui kalau kita maybe it's something beyond me, it's something beyond that I know right now. Eh, tapi bukan berarti kita bisa kayak again kayak hitam putih gitu kayak itu salah, itu nggak usah kayak tutup mata aja semuanya kayak gitu. Menurut gue sangat punya apa ya respect sama coaches sampai sekarang yang walaupun itu di luar expertise dia, di luar apa yang dia tahu sekarang, dia masih ingin tahu tentang hal itu gitu. Dia masih ingin kayak oke, apa sih sebenarnya kayak I don't agree with you right now, tapi apa sih kayak gitu sebenarnya. Nah, itu Menurut jarang tuh. gue, ya menurut gue coaches itu perlu punya mentality yang seperti itu sih, karena kita again dealing with client, dealing with uh, we want to give as much as possible to our clients. Ya, well, betul sih. Karena ya balik ke konteks. Karena balik lagi itu demografi kliennya tuh pengaruh, coy. Lu ngehandle klien yang gimana? Lu compare sama orang lain punya klien yang lu biasa handle klien sedentary, tapi lu nge-compare sama klien orang yang demografinya kliennya udah intermediate advance tuh beda banget. Ini orang-orang tuh harus tahu gitu loh, nggak bisa gitu. Nggak bisa disamaratain gitu. Tapi gue nggak pernah ngasih ini, ya nggak perlu lah orang klien lu nggak membutuhkan dan klien lu jauh gitu fitness levelnya. Karena balik lagi ya, exercise selection itu ya fitness level pengaruh ya kan, jam terbang latihan juga ngaruh. Banyak gitu. Well, sayang aja gitu di Indonesia baru berkembang fitnessnya tapi isinya orang-orang yang kayak gitu ya kan. Udah sih. Paling ini sih, Apa? kalau gue lihat sih apa ya, ini kan emang udah dari tadi kita udah bahas A sampai Z soal kayak hitam putihnya bla 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 bla. Paling gue bisa apa yang namanya tinggalin satu note yang menurut gue ini bisa di-apply ke semua orang di semua bidang, bahkan karena ini kayak general critical thinking gitu loh. Ya. Yaitu gini, just because someone is that close to you, orang itu dekat banget sama lo, belum tentu omongannya itu benar, satu. Kedua, belum tentu niatnya itu baik. Jadi kenapa kalau misalkan lu dengar omongan dari suatu orang lah, lah itu harus ada kewajiban untuk percaya. Kenapa lu nggak cross check ke the other side? Itu kedua. Lu udah habis cross check, udah lu coba aja apply apakah omongan dia atau omongannya sisi satunya yang lebih benar. Nah, kalau sudah, biar lu jadi testimoninya itu sendiri tanpa lu harus dengar katanya. Beres toh. Paling itu sih. Yeah. So, kayaknya udah deh misuh-misuhnya untuk episode ini nggak perlu banyak karena udah Ini episode khusus Sam sih gue bilang. khusus buat nih khusus kita. Nanti judulnya ini ASD strip Sam gitu kan. What? Strip Sam judulnya episodenya itu. Nggak, karena gimana ya, gue kan orang banyak gitu di luar yang pengen jadi personanya kayak Greg Doucette atau apa gitu kan. Well, lu harus punya dendam di dalam hati lu kalau memang benar-benar pengen jadi Greg Doucette. bukan dibuat-buat gitu loh, bukan dibuat-buat personanya digalak-galakin, nggak bisa. Lu harus beneran jadi asshole kalau lu beneran pengen jadi Greg Doucette. Cuma ya gue ngomong turut aja sih, karena ya sayang aja industri fitness lagi berkembang tapi isinya orang-orang yang ngeliat perubahan sedikit aja tuh nggak bisa gitu, dari merasa itu tuh nggak normal, wah itu nggak wajar, wah itu di luar faedah or kaedah. Baik lagi, fitness itu hitam dan putih gitu loh. Ya caramu, caraku, agamaku. Padahal kita semua di sini nggak beragama. Kalian. Tolong. Susah ini ngeditnya. Nah, udah. Ya, itu aja sih. Udah. Closing. Jadi ada saran-saran nggak buat
Coach Sam sama Coach Oh, Erwin gua untuk Kalau gue udah Sam doang. untuk orang-orang yang apa ya? Yang pertama untuk orang-orang yang masih hitam dan putih banget, nggak mau ngeliat konteks. Yang kedua, eh, ketika ada orang yang melihat orang yang sangat hitam dan putih, dia itu sebenarnya harus melakukan apa sih? Gitu kayak misalnya ya aku kayak nggak tahu apa-apa nih, terus ngelihat kayak ada orang yang kayak, oh nggak boleh Zercher Squad nih, bahaya buat siku gitu. Aku sebagai coach yang nggak tahu apa-apa, dan tapi pengen tahu seek for a better, caranya kayak gimana? jangan kosongkan gelas. Karena gue selalu dengar orang kosongkan gelas. Woi, mau sampai kapanpun lu kosongkan gelas lu nggak akan belajar. Justru lu harus datang, ketemu sama orang, kosongin setengah aja gitu loh. Kosongin setengah aja, sisanya lu ambil gitu loh. Lu ambil yang bener-bener masuk ke kepala lu, yang nggak masuk ke kepala lu buang gitu loh. Udah gitu. Simpelnya gitu. Sama satu lagi. Oke, orang kan selalu bilang, oh mainlah jauh-jauh sampai berguru sampai ke negeri Cina. Iya, lu berguru sampai ke negeri Cina, tapi jangan lu doang yang jadi serigalanya gitu loh. Lu harus temenan sama orang yang benar-benar lingkungannya serigala juga. Jangan serigala di antara domba, di antara kambing gitu loh. Lu kalau memang benar-benar pengen berguru ilmu sampai negeri Cina, berdebatlah, berdiskusilah. Nggak usah berdebat deh, berdiskusilah dengan orang yang lu rasa itu sepemikiran gitu loh. Jangan cuma main dengan orang-orang yang sepemikiran Di bawah lu lah ya. di bawah lu gitu loh. Ya sama aja, baik lagi lu hiu dalam akuarium. Gue mau ngutip ini dari quotes-nya Sinik gitu loh. Lu jangan jadi hiu di dalam akuarium. Ya lu berdiskusi dengan orang yang menurut lu sepadan dengan lu, bertukar pikiran lah gitu loh. Bukan menjelekkan. Kalau lu pengen tahu gitu loh, nggak ada hitam di atas putih. Contohnya gue mau ngambil dari siapa? Baru-baru ini lagi viral kan, Pat Davidson sama si Chasm itu, mereka lagi bikin debate or something itu dipromoin, dijadiin topik kayak seminar gitu. Itu lebih seru gitu. Kenapa nggak lu kayak gitu aja gitu loh, nyobain gitu loh, ngerasain gitu, jangan langsung judge tanya-tanyain habis lu nyoba gitu, nggak bisa gitu loh. Lu mending bertukar pikiran gitu. Dan kalau misalkan untuk coaches ya, satu, jangan kosongkan gelas. Tadi gue udah bilang, main dari keluar zona nyaman lu. Main dari keluar zona nyaman bukan berarti lu main ke tempat baru yang isinya orang kambing doang atau domba, enggak. Cari serigala. Kalau anggap lu serigala, cari serigala yang kayak lu. Kalau ngerasa lu hiu, cari hiu yang kayak lu. Kalau ngerasa lu harimau, cari harimau yang kayak lu. Tapi beda nih, ibaratnya beda agama atau apa. Lalu belajar sama dia gitu. Itu sih. Karena gue udah cukup muak dengan orang-orang yang ngerasa paling memonopoli lah apa gitu. Betul. Ini Setuju. dari gue sama Sam kan udah keluar tips nih. Tapi gue ada satu lagi kayak motivasi tambahan biar let's say tadi yang kalau bilang buat coach baru itu biar lebih termotivasi lagi kan. Tips yang udah ada, tinggal motivasinya. Motivasinya kalau Anda mau kaya, tidak di sana-sana doang, belajar udah gitu doang. Ya, balik Sungguh lagi. banyak quote hari ini, aku suka Ya. guys, bagus. Ini bisa hari nih, ini ini bisa nih dijadiin potongan-potongan di feed nih. Iya. Gue seneng Iya. banget ini. Gue seneng banget ini. Ntar kita pilih-pilih lah bertiga nih apa yang perlu diupload nih. Oke. Oke, Itu kalau deh. sini Oke. buruan yuk, sebelum makin kebakaran. Oke. Hari ini banyak banget yang bisa kita pelajarin dari Coach Sam, dari Coach Erwin, dari pembicaraan kita hari ini banyak banget. Ambil yang membuat hati kalian adem-adem aja. Kalau nggak setuju, again boleh berdiskusi, tapi tidak untuk saling hate-hatean ya guys ya. Kita Aduh. tidak ada beef di antara kita, tidak apa-apa. Again, bisa berdiskusi. Carilah hiu yang sama denganmu, bukan yang di bawahmu. Silahkan berdiskusi, terbuka kita semua. Jangan lupa di follow dan di review juga ya guys ya podcast Pre-Workout Podcast supaya kita makin tenar ya, karena kita ingin tenar. Dan juga Karena kita haus share. validasi. Dan juga jangan lupa di share. Kita ketemu lagi minggu depan di Pre-Workout Podcast episode 28. Bye guys. See you again.